Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Macromedia Flash. Kita langsung saja kita jalankan Macromedia Flash. Logonya adalah seperti ini. Yang pertama kali kita disuguhi menu ini. Yang di sini adalah open a recent item. Ini adalah file-file yang pernah kita edit sebelumnya, ada di sini. Create new, ini adalah untuk membuat file yang baru. Create from template, kita bisa membuat dari template yang sudah disediakan. Oke, kita mulai dulu dari Flash Document. Di sini adalah terdapat gambar kertas. Disinilah kita akan meletakkan gambar kita. Di sini terdapat menu, yang mana menu-menu ini bisa kita gunakan sebagaimana menu-menu pada program yang lainnya. Kemudian di sini ada timeline. Timeline ini adalah diibaratkan satu garis ini adalah satu layar. Ini adalah waktu yang ditempuh. Jadi Macromedia Flash ini menyediakan gambar yang bisa bergerak. Misalkan bergeraknya itu membutuhkan 5 frame, maka di sini bisa frame pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini yang disebut timeline. Kemudian di sebelah sini terdapat tool. Ini yang bisa kita gunakan untuk menggambar di bidang gambar di sini. Di sini ada beberapa menu, diantaranya adalah Align. Ini untuk meluruskan gambar-gambar yang sudah kita bikin. Color, ini adalah untuk mengedit gambar, mengedit warna. Library, ini adalah komponen-komponen yang kita butuhkan nantinya. Oke, ini bisa kita kecilkan di sini. Yang di bawah juga seperti itu. Kalau saya besarkan, ini dikecilkan. Kalau dibesarkan, ada action. Action di sini adalah program. Jadi kelebihan dari Macromedia Flash adalah gambar yang di sini bisa dikasih script atau program. Kemudian di sini ada property. Properti itu adalah properti dari komponen-komponen yang kita pasang di sini. Oke, lebih jauh lagi, mari kita bahas langsung ke dalam praktek saja. Misalkan kita mau membuat garis, kita ambil garis di sini. Kemudian kita tentukan warna garisnya apa. Misalkan kita mau membuat garis biru. Kita tarik dari sini ke sini. Maka jadilah garis. Berapa besarnya garis? Ini bisa kita tentukan dari properti di sini. Di sini terlihat jenis garisnya adalah solid, artinya adalah pejal. Bisa juga hairline, garis tipis, bisa garis putus-putus, garis titik-titik, garis bebas, dan lain-lain sebagainya. Sementara kita biarkan solid dulu. Ketebalannya berapa bisa kita atur di sini. Misalkan saya ambil 5,5. Coba saya garis dari sini ke sini. Maka kelihatan lain dengan garis sebelumnya. Itulah caranya. Nah, kalau kita ingin garis ini sama dengan ini, bisa kita edit. Kita klik di sini. Kita ambil propertinya, kemudian kita isi tebelnya 5,5. Maka akan sama dengan yang di sini. Oke, kita kecilkan. Nah, kelebihan daripada Macromedia Flash ini, meskipun sudah kita taruh di sini,
masih juga bisa kita rubah-rubah. Misalkan ini, saya klik di sini, saya pindah ke sini, masih tetap satu baris pindah. Seperti ini. Kalau kita dekatkan di sini, maka di kursor kelihatan tanda siku. Nah, tanda siku itu adalah tandanya bahwasanya ujung dari garis ini bisa dipindah-pindah. Saya klik di sini, saya drag, bisa saya gabungkan dengan ini misalkan. Sehingga bergabung seperti itu. Saya tarik ke sini, seperti itu. Kalau saya tarik di sini, seperti ini. Nah, tapi kalau ini yang kita pilih, ujungnya ini, tanda siku, saya geser ke sini, maka dua-duanya akan bergeser. Kalau saya membuat garis yang lain, misalkan saja warnanya adalah merah, saya bikin garis memotong kedua garis ini, maka otomatis garis ini menjadi padu. Kalau saya klik di sini, maka yang terpilih hanyalah sebatas perpotongan di sini, sedangkan di sana tidak ikut, langsung menyatu. Kita kembalikan lagi. Di sini glue, di sini kelihatan ada magnetnya, gambar magnet terpilih, berarti dia akan mencari titik di mana yang terdekat, apa itu perpotongan atau apa, akan di glue ke situ. Oke, seperti ini. Ini bisa kita potong, kita pilih, kita bawa ke sini, kita cut juga bisa. Misalkan kita klik kanan, kita cut, maka akan terputus. Atau kita pilih di sini, kita delete, tekan tombol delete, sama saja. Yang ini bisa juga kita delete, yang ini bisa juga kita delete. Nah, kelebihannya lagi dibandingkan dengan program untuk menggambar yang lain, ini bisa kita tarik menjadi garis lengkung. Gambarnya di situ di kursornya ada gambar garis lengkung. Maka bisa kita tarik di mana, kita masukkan ke dalam misalkan. Jadinya seperti ini. Kemudian kita memakai ini untuk mewarnai dalamnya sini. Nah, warna yang akan kita tumpahkan di sini, ini adalah tergantung dari warna apa yang ada di sini. Kita pilih di sini, misalkan warna hijau muda. Kemudian saya fill di sini. Seperti itu. Oke. Nah, misalkan saya mau membuat kotak di sini. Bentuknya seperti ini, otomatis garisnya ikut warna garis. Ini stroke color. Latar belakangnya ini adalah sama dengan fill color di sini. Ini stroke color, yang ini adalah fill color. Oke. Kalau ini kita tumpangkan di atasnya, misalkan saya pilih seperti ini, terus kemudian saya tumpangkan di atasnya, maka otomatis padu. Saya klik di sini tidak terpilih, maka kalau ini saya pilih lagi, maka dia akan terpotong. Saya pilih semuanya di sini. Saya pindah, maka dia akan terpotong. Gimana supaya ini tidak terpotong? Misalkan ini adalah benda tertentu, gimana kalau saya taruh di depannya, dia tidak memotong yang di belakangnya. Oke, saya undo, diedit, di undo, atau di Ctrl Z sama. Saya Ctrl Z lagi, saya Ctrl Z lagi, saya Ctrl Z lagi sampai dia pindah, ya, seperti ini. Maka ini saya pilih, juga, saya pilih,
atau pakai pilihan window seperti ini bisa juga. Saya pindah di sini misalkan, semuanya sudah ikut. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai satu objek yang mandiri. Caranya bagaimana? Kita tekan F8. Tekan F8, otomatis kita disuruh memberi nama apa simbol yang akan kita buat. Jadi sebuah objek ini kita sebut suatu simbol. Ini bisa berbentuk movie clip, artinya adalah suatu film atau suatu benda yang bisa bergerak di sini, atau button, jadi tombol, atau grafik. Sementara kita pilih grafik saja, kita kasih nama, misalkan segitiga, misalkan saja. Segitiga, misalkan seperti itu. Maka otomatis ini benda ini akan padu menjadi satu. Kalau saya taruh di sini, dia tidak akan bersatu dengan yang di belakangnya. Karena ini adalah sendiri-sendiri. Saya taruh di atasnya, misalkan, tetap saja dia kalah. Karena ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang bawahnya. Oke. Itulah caranya. Sehingga kita bisa menaruh ini, kita gambar benda, kemudian kita pindah-pindah, ditaruh di depannya, di belakangnya, bisa. Terserah kepada kita. Oke, silahkan mencoba. Nah, kalau sudah dipraktekkan, kita akan melanjutkan lagi. Kita lihat di sini. Di sini ada layer 1. Artinya kertas ini seakan-akan kertas yang bertumpuk-tumpuk, sedangkan ini adalah lapisan yang pertama. Kalau kita ingin membuat lapisan yang kedua di atasnya, maka kita bisa klik di sini. Maka ada tulisan layer 2. Kalau ini kita besarkan, maka di sini ada layer 1 di bawahnya, layer 2 ada di atasnya. Kemudian di sini ada gambar mata. Ini apabila kita klik seperti ini, artinya layer pertama tidak ditampakkan. Kalau kita klik di sini, layer 1 ditampakkan. Ini ada gambar kunci. Kalau kuncinya kita klik di sini, berarti layer 1 sini tidak bisa diedit. Kita lihat di sini tidak bisa diapa-apakan. Ya, diklik-klik pun juga tidak bisa. Kalau seperti ini, maka layer 1 bisa diedit. Ini berguna apabila kita mengedit di layer yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada gambar, di sini ada warna. Kalau kita klik, maka yang tampak hanyalah garis-garisnya saja. Sedangkan warnanya, dalamnya, ini pun juga tidak ditampakkan. Kita kembalikan lagi. Oke, coba kita gambar lagi di layer 2. Sementara layer 1 kita kunci, sehingga kita cuma bisa ngedit layer 2. Saya mau bikin misalkan lingkaran di sini. Elips, ya. Saya bikin elipsnya, bisa saya copy ke bawah. Klik kanan, copy. Kemudian saya klik kanan, paste in place. Maksudnya dipaste, ditempel di tempat di mana saya ngopi tadi. Kemudian dengan tombol shift saya tekan, ini saya tarik ke bawah, maka dia tidak akan lari ke kiri dan ke kanan. Sebaliknya, apabila saya tarik ke kanan, dia tidak akan lari ke kanan, ke bawah dan ke atas. Ini gunanya tombol shift. Saya tarik ke bawah ke sini. Misalkan seperti ini. Kemudian saya bikin garis. Nah, garis ini otomatis lurus. Dia tidak akan padu dengan layer bawahnya. Karena layer bawahnya ini layer yang lain, sehingga tidak bisa padu. Saya pilih di sini. Saya klik. Kalau terpilih, maka berarti semuanya yang saya gerakkan. Saya taruh di sini. Oke,
Saya klik kosong. Saya klik di sini. Karena ini berpotongan, maka yang terpilih hanyalah di sini. Saya pindahkan ke sini. Di sini kurang panjang, mau bikin tabung, saya tarik ke bawah. Nah, kemudian saya klik di sini, saya potong. Oke, kita lihat di sini layer 2 saya gerak-gerakkan, yang bergerak hanyalah di layer 2. Nah, kalau saya mau bikin tabung misalkan, maka saya klik di tengah sini, maka yang terpilih adalah antara terpotongan ini saja. Saya hilangkan, kemudian saya kasih warna dalamnya, maka jadilah tabung. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin tabung ini bagaimana ada efek 3 dimensi, kelihatan seperti timbul. Maka kita bisa menggunakan warna di sini. Saya klik di sini, yang terpilih adalah warna latar belakang, warna fill, ya, fill color. Saya cari di color di sini. Di sini tertulis solid. Solid itu artinya warnanya adalah seragam semuanya. Ada beberapa pilihan di sini, diantaranya ada linear, ada radial, ada bitmap. Linear ini adalah gradasi linear, radial gradasi secara melingkar, sedangkan bitmap bisa kita isi dengan gambar-gambar bitmap, misalkan foto dan lain sebagainya. Saya pilih di sini linear, misalkan warnanya saya pilih tetap hijau. Kemudian di sini ada key-nya di sini. Nah, saya pilih ke sini ke atas, maka dia akan berubah di sini. Sedangkan yang sini saya klik, saya pilih warnanya juga hijau, kemudian saya agak turunkan ke bawah, maka dia akan warna di ujung sini akan semakin tua. Semakin ke bawah, semakin tua warnanya. Seperti itu. Coba saya fill di sini, maka seakan-akan tabung ini berbentuk 3 dimensi. Nah, kemudian yang di atas ini, misalkan sini terlalu terang, saya edit. Ini tetap saja solid, saya turunkan ke bawah dikit. Nah, seperti ini. Sehingga kelihatan seperti tabung. Oke, selanjutnya bisa saya bikin menjadi suatu objek atau simbol. Saya tekan F8, saya tulis tabung. Nah, maka ini sudah padu menjadi satu. Ini tabung, yang ini tadi segitiga. Nah, misalkan saya ingin merubah-rubah di layer 1, kita bisa klik di sini. Atau kalau ingin mengunci seluruhnya, saya klik di sini. Maka semuanya terkunci, tidak bisa diapa-apakan. Saya klik lagi, semuanya tidak terkunci. Saya bisa pilih ini. Nah, kita lihat tabung di sini lebih atas daripada segitiga. Karena mengapa layernya ada di atas. Kalau ini kita pindah, layernya saya turunkan di bawah, maka tabung ini ada di bawahnya segitiga. Nah, seperti itu. Kalau saya pilih di sini, klik, maka yang terpilih adalah layer 1. Semuanya terpilih, ini terpilih, ini terpilih. Saya gerakkan, semuanya bergerak. Kalau saya klik di sini, maka yang ada di layer 2 semuanya terpilih. Oke, silakan dicoba. Nah, kalau sudah dipraktekkan, mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan memain-mainkan timeline di sini. Kita mencoba layer 2 di sini yang berisi tabung ini. Ini tidak hanya satu frame saja. Bagaimana saya isi 10 frame misalkan. Maka saya klik di sini, saya klik kanan, insert frame. Nah,
Kita lihat gambar yang lainnya hilang. Kenapa? Gambar yang lainnya hanyalah di frame pertama saja. Kalau saya geser ini, maka di frame pertama dia akan muncul. Supaya dia muncul terus, saya tambah juga framenya di sini. Klik kanan, insert frame. Maka selama frame ini dia akan ditampilkan terus. Kemudian saya ingin membuat gerakan pada frame kedua ini, pada layer kedua ini. Bagaimana caranya? Kita bisa melihat film-film kartun itu bergerak, sebenarnya bukan bergerak, tapi gambarnya berganti-ganti. Nah, kita bisa membuat di sini keyframe namanya. Klik kanan, insert keyframe. Letaknya tetap, misalkan saya geser ke sini sedikit, maka kita lihat ketika ini di sini ada di situ, ketika di sini posisinya ada di situ, maka seakan-akan benda ini bergerak. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa membuat frame-frame yang lain, keyframe yang lain. Misalkan saya kasih lagi insert keyframe. Saya tarik ke bawah, maka dia gerakannya dari sini ke sana ke bawah. Gimana kalau kita mengisi gerakan secara otomatis? Maka kita ambil di frame 10 sini, kita ambil keyframe di sini. Nah, kita pasang keyframe, kemudian misalkan saya gerakkan di sini. Maka dia ketika di sini berada di situ, di sini, di sini. Setelah sampai sini, loncat ke sana. Nah, loncatnya ini bagaimana kalau dibuat semut? Maka di tengah-tengah sini harus kita kasih namanya twin. Maka kita klik di tengah-tengahnya. Klik kanan, create motion twin. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita tarik ke sini, maka dia akan bergerak secara semut. Nah, seperti itu. Coba, kita bisa coba dikontrol, kemudian kita play, maka dia bergerak seperti itu. Oke. Kita bisa memain-mainkan ini, misalkan kita buat frame di 30 sini. Insert keyframe. Kemudian yang ini layer 1 supaya tidak hilang, bukan saya insert keyframe tapi insert frame. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya pindah ke bawah misalkan. Kemudian di tengah-tengah sini saya klik, kemudian saya create motion twin, maka dia berada di tengah-tengahnya. Maka kalau saya kembalikan dari pertama, play, dia akan lari seperti itu. Nah, gerakan ini bisa juga kita rubah-rubah. Misalkan di sini, saya klik di sini. Berarti posisi terakhir. Kemudian saya rubah memakai transform tool, free transform tool. Saya klik, sini terdapat titik-titik. Kalau saya dekatkan di sini, maka dia ada gambar melingkar. Ini gunanya adalah untuk memutar. Misalkan saya putar ke sana. Nah, seperti ini. Bagaimana jadinya? Kalau saya ulang ke sana, saya kontrol play, maka dia lari ke sana, sampai situ dia berputar. Kenapa dia di bawah? Kita ingat layer 2 ada di bawahnya layer 1. Bisa kita pindah lagi ke atas, maka dia ada di atasnya. Kontrol, play, maka dia ada di atasnya gambarnya. Itulah cara membuat gerakan pada gambar di Macromedia Flash. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Kita akan lanjutkan lagi dalam video selanjutnya mengenai bagaimana membuat gerakan di dalam satu objek di sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.